Kalimantan. Ya, Kalimantan tampaknya sebutan hutan Kalimantan sebagai paruh-paruh dunia, kini tak lagi pantas untuk disebutkan. Pasalnya hutan Kalimantan kini sebagian besar sudah menjadi bak kota yang sedang terbangun di sini. Sebagian hutan Kalimantan kini menjelma sebagai layaknya pabrik-pabrik yang sedang tumbuh. Bagaimana tidak dari sebagian besar hutan Kalimantan dibabat habis oleh para mafia-mafia kelas kakap. Yang mampu membayar sebagian para penguasa, mereka seakan tak ada hukum yang dapat menjeratnya, berbanding terbalik dengan para pribumi yang hanya sebagian kecil untuk membuka sawah dan menebang pohon dengan skala kecil, hanya dengan bermodal alat manual seadanya. Hai penguasa, bijaklah dalam menata hukum ini, jangan hanya karena uang kami jadi bimbang. Banyak sekali mega proyek yang terbangun di hutan Kalimantan, seperti mega proyek lahan sawit dan lain-lainnya. Masalah kehutanan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan, mulai dari global warming, efek rumah kaca, dan sebagainya. Salah satu aspek yang tidak bisa lepas dari permasalahan lingkungan adalah hutan, karena hutan merupakan tempat hidup berbagai fauna dan flora. Hutan juga dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebelum membahas lebih jauh tentang pembakaran liar atau penebangan liar, ada baiknya memahami terlebih dahulu definisinya. Dalam bahasa Inggris, penebangan liar dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal logging merupakan sebuah kegiatan penebangan, pendistribusian, hingga penjualan kayu secara tidak sah atau tanpa ada izin, sehingga menjadi sebuah bentuk ancaman. Indonesia merupakan salah satu negara yang tercatat sering terjadi penebangan hutan liar. Di tahun 1998, terdapat indikasi sekitar 40% dari semua total penebangan hutan adalah penebangan liar. Hingga saat ini, permasalahan tentang penebangan liar di Indonesia belum juga usai. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah penebangan liar yang tidak kunjung usai. Dari data Bank Dunia sejak tahun 1985 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun. Penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya. Berdasarkan hasil analisis dari GFW dan FWI, luas hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan, yaitu 40% dalam kurun waktu 50 tahun dari total jumlah kawasan hutan se-Indonesia. Berdasarkan data Departemen Kehutanan di tahun 2006 lalu, ada lebih dari 59 juta hektar, dari total 120,35 juta hektar, hutan di Indonesia yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi secara optimal. Nilai tersebut diperkirakan setara dengan deforestasi 2,83 juta hektar per tahun. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka hutan di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan dan bisa jadi akan hilang beberapa tahun yang akan datang. Ada banyak dampak yang buruk yang terjadi jika ini terus-menerus dia lakukan. Dampak penggundulan hutan. Semua penebangan dan pengambilan hasil hutan tentu memiliki dampak, apalagi jika penebangan tersebut dilakukan secara liar tanpa melakukan upaya-upaya pelestarian. Berikut beberapa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan hutan secara liar.
1. Dampak ekonomi, karena kehilangan keragaman produk di masa yang akan datang. Selain itu, ekonomi di sebuah kawasan akibat illegal logging baik secara langsung ataupun tidak pasti juga terpengaruh. Munculnya berbagai anomali di lingkungan, khususnya di sektor kehutanan. Hal ini menjadi ancaman dari proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Kerugian bagi kehidupan juga terjadi karena penebangan hutan secara liar ini sehingga keseimbangan dan kelestarian alam tidak lagi terjaga. Secara tidak langsung juga berperan dalam menambah masalah lingkungan seperti pemanasan global dan semisalnya. Ketidakseimbangan hutan akibat penebangan liar ini akan menurunkan kemampuan hutan sebagai produsen oksigen, penahan air, dan sebagainya sehingga akan memicu banyak masalah lingkungan dan juga bencana alam. Munculnya berbagai macam bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang dapat menyebabkan kerugian besar, hilangnya kesuburan tanah. Salah satu dampak langsung yang akan dirasakan akibat penebangan liar adalah menurunnya kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan hilangnya pohon-pohon yang selama ini menjadi ruang untuk air tanah berkumpul. Sulitnya sumber air jika pohon hilang dalam jumlah yang banyak, maka keseimbangan sumber daya air ini akan kacau dan menyebabkan tanah tidak lagi dapat menyerap lebih banyak air. Hal inilah yang mempengaruhi penurunan sumber daya air. Menurunnya keanekaragaman hayati. Hutan adalah tempat tinggal alami bagi sebagian besar hewan dan tumbuhan. Keanekaragaman hayati banyak ditemukan di hutan dan jika hutan terus mengalami penurunan luas, maka keanekaragaman hayati pun akan ikut menurun. Hewan-hewan akan kehilangan rumah, demikian juga dengan berbagai macam tanaman yang biasa hidup di hutan. Maka bukan hal yang mustahil jika beberapa spesies akan mengalami kepunahan dari waktu ke waktu. Hutan adalah lingkungan yang perlu dijaga karena memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan alam agar bencana alam tidak terjadi. Namun, penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus, apalagi yang dilakukan secara ilegal, menyebabkan keseimbangan alam tidak lagi terjaga. Hutan adalah lingkungan yang perlu kita jaga karena banyak memiliki fungsi. Salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan alam agar bencana alam tidak terjadi. Namun penebangan hutan dilakukan terus-menerus menyebabkan keseimbangan alam tidak lagi terjaga. Ayo mulailah kita bersama-sama menjaga kelestarian alam dengan menjaga dan menanaminya kembali agar bumi kita tetap terjaga.